Assalamualaikum Sobat Lestor. Sesuai dengan judul video saya, tentunya tidak mudah memang dalam menghadapi situasi nyata dengan pendapatan gaji tidak tetap dan hanya diterima setiap 3 bulan sekali. Itu pun terkadang bisa molor waktu penerimaan gaji hingga bulan keempat, bahkan pada bulan kelima. Melalui video ini, saya hanya ingin sharing ya Bunda, bagaimana cara saya mengelola hingga bisa mengantisipasi minus pengeluaran atau menghindari sebisa mungkin hutang di warung. Tidak bisa dipungkiri, dulunya saya juga mengalami banyak kesulitan dalam merealisasikan segala perencanaan saya. Jangankan untuk menabung, untuk kebutuhan pokok saja sering sekali minus. Bagaimana tidak ya Bunda, 3 bulan sekali baru gajian. Sedangkan kebutuhan hidup harus kita penuhi setiap hari. Dari itulah saya mulai menerapkan beberapa langkah untuk mengubah gaya hidup saya dan luruskan niat untuk lebih serius lagi dalam mengelola keuangan. Langkah pertama, saya rutin mencatat pengeluaran setiap harinya dan melihat catatan itu di akhir bulan sebagai evaluasi. Jika dalam 1 bulan itu sekiranya ada pengeluaran tidak penting dan bisa ditunda untuk membelinya, maka di bulan berikutnya akan saya antisipasi untuk tidak membeli. Saya utamakan kebutuhan pokok yang jadi prioritas saya untuk didahulukan. Bagi Bunda yang masih memiliki hutang, sebaiknya menyelesaikannya terlebih dahulu. Mulai mencatat, dimulai melunasi dari hutang terkecil hingga hutang yang nominalnya lebih besar. Semua memang butuh waktu dan proses ya Bunda. Insya Allah dengan niatan tulus, Tuhan akan senantiasa menolong dan mempermudah segala urusan kita hingga dapat menyelesaikan semua tanggung jawab dengan tuntas. Amin. Oke, kita lanjut ya Bun. Demikian cara saya merinci pengelolaan gaji. Langkah kedua, pada saat gajian, langkah terpenting saya melakukan perencanaan pengelolaan dana untuk segala pembelanjaan pokok hingga mempersiapkan dana cadangan untuk bisa membantu jikalau dana kebutuhan pokok yang saya rencanakan tidak cukup. Maka dari dana cadangan itulah yang bisa saya andalkan. Saya menerapkan rumusan yaitu 60% untuk kebutuhan pokok, 20% untuk tabungan, 10% untuk dana cadangan, 10% untuk kewajiban atau sedekah. Jadi besar kecilnya nominal yang akan kita bagi bergantung dengan besarnya pendapatan saat gaji diterima ya Bunda. Demikian cara saya merincinya. Misalnya gaji kita dalam sebulan itu mendapatkan 1 juta. Jadi jika diterima selama 3 bulan itu sama dengan 3 juta. Rumusan untuk pengalokasian dana tadi saya ambil 60% dari gaji. Jadi jika gaji 3 juta dikali 60% sama dengan 1.800.000. Jadi uang inilah yang saya gunakan untuk membeli kebutuhan pokok. Selanjutnya 20% saya alokasikan untuk tabungan. Jadi 20% dikali 3 juta sama dengan 600.000. 20% yang saya alokasikan untuk tabungan ini saya bagi lagi 3 Bunda. Jadi saya bagi untuk tabungan jangka panjang, tabungan darurat, dan juga sinking fund. Lalu yang 10% yang untuk dana cadangan, ini kita rumuskan 10% dikali 3 juta sama dengan 300.000. Uang ini tidak saya otak-atik Bunda, jadi saya simpan, saya gunakan dipakai untuk antisipasi jika kita lambat gajian atau menutupi pembelanjaan kebutuhan pokok yang memang sangat diperlukan. 10% yang terakhir saya alokasikan untuk kewajiban atau sedekah. Jadi 10% kali 3 jutanya adalah 300.000.
Untuk kewajiban artinya, jikalau kita memiliki hutang atau pinjaman, maka sebaiknya uang ini digunakan untuk menyelesaikannya terlebih dahulu. Jika tidak punya pinjaman, uang ini bisa kita fungsikan untuk sedekah. Untuk pembahasan fungsi tabungan dari ketiga jenis tabungan di atas akan saya sharingkan di lain video. Demikian sharing video dari saya Bunda. Untuk rumusan beberapa persennya bisa Bunda-Bunda sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Terima kasih bagi yang sudah nyimak. Jangan lupa like, subscribe, dan komennya jika video ini bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.